Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Munza Bilikis. Saya ingin membahas makalah saya yang berjudul Evaluasi Terjemahan Syair Imam Syafi'i dengan kerangka kritik terjemahan Peter Newmark. Kritik terjemahan menurut Peter Newmark yaitu kritik terjemahan yang menilai kesesuaian makna, konteks, dan gaya antara teks sumber dan teks sasaran. Tidak hanya mencari kelemahan, tapi juga menilai keberhasilan penerjemahan mempertahankan pesan asli. Pendekatan ini membantu memahami strategi penerjemahan secara objektif dan banyak dipakai dalam kerja modern. Klasifikasi jenis teks menurut Newmark. Newmark menekankan pentingnya memahami jenis teks sebelum menerjemahkan atau mengkritik terjemahan. Syair Imam Syafi'i termasuk teks ekspresif, yaitu yang mencakup estetika, rima, dan filosofi, namun juga bersifat vokatif atau ajakan moral. Pemahaman jenis teks membantu menentukan aspek makna dan emosi yang harus dipertahankan dalam kritik. Berdasarkan teks sumber dan terjemahan, Imam Syafi'i rahimahumullah berkata, Da'il ayyami taf'alu ma tasya. Biarkanlah hari demi hari berbuat sukanya. Watib nafsan idha hakamal qada. Tegarkanlah dan lembutkanlah jiwa tatkala takdir menjatuhkan ketentuan. Wala tajza' lin nazalatil layali. Janganlah engkau terhenyak dengan musibah malam yang terjadi. Pamali hawa di dunia bako. Karena musibah di dunia ini tidak ada satupun yang bertahan abadi. Wa inka surat buka fidul baro ya, betapapun aib yang bertebaran di mata makhluk, wasaroka ayaku nalaha kita, dan engkau ingin ada tirai yang menutupinya, tasatar bisako fakul aibin yugotihi kamahi lasako, maka tutupilah dengan tirai kedermawanan, karena segenap aib akan tertutup dengan apa yang disebut orang sebagai kedermawanan. Berdasarkan teks tersebut, terdapat aspek linguistik. Dalam segi leksis, kosakata sederhana tapi bermakna dalam. Pada kata al-ayyam, yaitu perjalanan hidup, al-qada ketetapan Allah, ada hawa di dunia, ujian hidup, as-sakho kedermawanan sebagai nilai moral dan spiritual. Pada segi sintaksis, banyak menggunakan bentuk imperatif. Pada daktib, la taza, tasatar, imperatif bersifat nasihat, bukan perintah keras, menunjukkan fungsi didaktif, pengarahan moral kepada pembaca. Gaya bahasa yang digunakan memakai paralelisme, pengulangan metafora dan majas. Metafora seperti kedermawanan sebagai penutup aib, menghasilkan ritme puitis khas sastra Arab klasik. Idiom atau ungkapan. Da'il ayyami taf'alu ma tasya. Menerima takdir dengan lapangan dada, tasat tarbisako. Kedermawanan menutupi kekurangan moral. Register termasuk sastra religius, memadukan estetika, pesan moral, dan nilai spiritual. Denotatif dan konotatifnya. Denotatifnya sikap menerima takdir, menghadapi ujian, dan memperbaiki diri. Konotatifnya hari-hari sebagai simbol perjalanan hidup sepenuh ujian. Takdir yaitu kehendak ilahi yang harus diterima dengan kesadaran spiritual. Aib kekurangan moral bukan hanya fisik. Kedermawanan simbol akhlak mulia yang memperindah kepribadian secara sosial dan spiritual. Pesan utama dalam syair tersebut adalah sabar dan ikhlas menerima takdir Allah, menutupi kekurangan diri dengan amal kebaikan terutama kedermawanan. Maksud komunikatif mengajak pembaca memperbaiki diri, tidak larut dalam kesedihan, dan memberikan nasihat moral dan refleksi spiritual khas syair hikmah. Analisis prosedur terjemahan berdasarkan Peter Newmark. Yang pertama adalah Da'il ayyami taf'alu ma tasya, yang artinya biarlah hari demi hari berbuat sesukanya. Nah, penerjemahan tersebut menggunakan penerjemahan prosedur modulation, yaitu mengubah sudut pandang agar lebih natural dan puitis dalam bahasa Indonesia. Dan perubahan bentuknya digunakan adalah
Literalnya adalah biarkan hari-hari melakukan apa yang mereka kehendaki, diubah menjadi lebih halus dan ritmis. Ada penambahan hari demi hari, memberi kesan kontinuitas waktu. Evaluasinya adalah modulation tepat digunakan, makna tetap terjaga, gaya sastra syair tetap indah dan tidak kaku. Lalu selanjutnya ada Wetip Nafsan Idaha Kamal Kodok. Nah, pada bait ini menggunakan prosedur modulation dan adaptation. Literalnya, tenangkanlah jiwamu ketika takdir telah memutuskan. Terjemahan memiliki diksi yang lebih kuat dan emosional, pada kata tegarkan. Penambahan unsur konteks setelah usaha merupakan adaptasi kultural. Evaluasi prosedur yang digunakan tepat. Pesan moral tetap tersampaikan, gaya nasihat dan nuansa spiritual tetap terjaga. Selanjutnya, pada bait wala tazalina zalati layali. Prosedur yang digunakan yaitu ada modulation, cultural equivalence. Pada bait fama li wa hawaditsid dunya baqaun. Pada prosedur ini menggunakan prosedur modulation. Selanjutnya, wa in kasuras uyu buka fil baro ya. Prosedur yang digunakan saat ini adalah modulation dan naturalization. Wasarroka ayyakun lahai kita'un. Prosedur yang digunakan yaitu literal translation. Peserta bisa kok pada potongan bait di sini menggunakan prosedur through translation dan modulation. Nah, dalam terjemahan dan teks sumber tersebut terdapat kualitas terjemahan yang mencakup 3 aspek, yaitu keterbacaan, keakuratan, dan keberterimaan. Keterbacaannya, terjemahan mudah dipahami, alurnya jelas, dan pilihan katanya natural sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Keakuratan, makna asli teks Arab tersampaikan dengan tepat. Konsep moral dan pesan etis tetap dipertahankan tanpa distorsi makna. Keberterimaan terjemahan terdengar alami dalam bahasa Indonesia dan sesuai dengan norma kebahasaan. Nuansa puitis tetap terjaga berkat penggunaan prosedur yang tepat. Kesimpulannya, kualitas terjemahan cukup akurat dan dapat diterima, tapi beberapa bagian masih terlalu interpretatif. Beberapa diksi dan struktur perlu diperbaiki agar lebih setia pada teks sumber dan tetap puitis. Terjemahan sudah berhasil menyampaikan pesan moral dan estetika syair meskipun penyempurnaan tetap diperlukan. Baik, sekiranya itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.